Kak Demi kelas 9 loh, baru ujian ya? Iya, aku baru selesai. Saya ya. Eh, pakai saya apa aku, Pak? Manfaatnya ikut Duta Genre itu apa? Setelah kakak menang, setelah jadi finalis juga ya kan ya? Apa sih yang didapat gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio kami, Studio Si Keren, studio inspiratif, kreatif, dan responsif dalam acara Obsesi Spensa, obrolan santai edukasi siswa SMP Negeri 1 Sumeneb. Perkenalkan, nama saya Agatha Nesya Nindiar. Pada episode perdana kali ini, saya menghadirkan murid terbaik dari SMP Negeri 1 Sumeneb. Pada siang hari ini ada Kak Demi Wahyuni dan Kak Chandra Laskar Dinova dari PIKR Harapan Cerah SMP Negeri 1 Sumeneb. Ya, ayo kita sapa dulu. Selamat siang, Kak Chandra dan Kak Demi. Selamat siang. Bisa. Aduh, apa kabar nih? Baik, Alhamdulillah baik baik. sih. Baik banget. Lagi sibuk ya? Apa ada kesibukan lain akhir-akhir ini? Kebetulan karena saya kelas 9 jadi sibuk sekali. Oh, mau uji? Iya, Udah mau ujian ya? Iya. Iya. Dan sekarang hari terakhir PAT. Dari minggu kemarin sudah PAT. Sibuk sekali berarti Kak Demi ini. Kalau Kak Chandra sibuk apa nih akhir-akhir Kalau ini? saya sih akhir-akhir ini PJJ sih. Nah, sama-sama aku juga PJJ. Iya, PJJ. Iya. Kita perkenalan dulu kali ya. Kak Demi mungkin mau kenalan duluan? Oke, boleh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Demi Wahyuni, bisa dipanggil Demi. Saya di sini sebagai juara 2 Putri Duta Generasi Berencana Kabupaten Sumeneb tahun 2020 dan di PIKR Harapan Cerah SMP Negeri 1 Sumeneb saya menjabat sebagai ketua. Halo teman-teman semua, nama saya Chandra Laskar Dinova. Saya berasal dari PIKR Harapan Cerah SMP Negeri 1 Sumeneb. Di PIKR saya menjabat sebagai wakil ketua dan kemarin di Duta Genre Kabupaten Sumeneb tahun 2020 saya berhasil terpilih sebagai top 5 besar. Waduh, keren-keren nih. Sesuai dengan apa yang mereka bilang ya, mereka ini baru saja mengikuti Genre Choice Award 2020 dan berhasil menjadi juara 2 dan Duta Genre Top 5 2020. Apa sih Kak itu Duta Genre? Kalau boleh tahu? Duta Genre atau Duta Generasi Berencana adalah sebuah wadah untuk mengembangkan pembentukan karakter bangsa yang harapannya bagi remaja. Oh, bagi remaja. Berarti Duta itu orang terpilihnya genre gitu ya? Ya, benar-benar. Oke. Itu tuh pesertanya PIKR hanya SMP saja? Tidak, jadi pemilihan Duta Genre ini secara umum ada SMP, SMA, mahasiswa dan juga ada tingkat desa. Waduh, keren banget sampai juara 2 loh Kak, ya Allah. Terima kasih. Tujuan diadakannya Duta Genre ini apa sih kalau boleh tahu? Nah, sebenarnya tujuannya itu untuk menyebarkan virus-virus genre ya. Virus genre, apa tuh? Iya, virus genre itu virus yang baik, bukan virus yang seperti corona ya, bukan. Iya, benar-benar. Jadi virus-virus genre itu virus yang bisa mencegah terjadinya kenakalan remaja. Gitu. Jadi tujuan Duta Genre sendiri itu untuk menekan angka kenakalan remaja. Iya, berarti lombanya baru-baru ini ya berarti ya? Baru. Iya, lomba ini sebelum lomba ada progres apa gitu loh, misalkan latihan mungkin ada pelatihan, ada apa? Iya ada. Jadi sebelum ke grand final kita di karantina dulu kan. Karantina tuh gimana tuh karantina isinya? Karantina itu 2 hari dan mungkin Chandra nih bisa jelasin. Jadi 2 hari kita dari rumah kan, sekarang lagi pandemi. Oh iya benar-benar. Jadi dari rumah kita Zoom, pakai aplikasi Zoom, dan dari Insan Genre sendiri menghadirkan banyak narasumber dari Insan Genre Jawa Timur dan bahkan ada yang dari Insan Genre yang dari Jakarta yang pusat. Widih, Ananda. nasional berarti ya? Dan itu Presiden juga genre. sebagai presiden genre. Presiden Iya. genre. Berarti kalau misalkan narasumbernya hebat-hebat, dapat pengalaman banyak juga dong ya? Banyak sekali. Banyak banget. Boleh dong diceritain ke teman-teman apa sih pengalaman didapat setelah karantina dan setelah lomba itu? Kalau aku pribadi ya, pengalaman yang aku dapat nih, yang pertama cara public speaking itu dari Kak Yauma. Terus yang kedua aku tahu gimana rebrandingnya genre tuh apa gitu di situ. Dijelasin sama Kak Nanda dan juga pengalamannya banyak banget sih. Berarti kakak seneng ya melakukan itu ya? Iya, senang. Apa gak capek-capek gitu karantina 2 hari itu? Enggak sih, kan karena kita bersemangat. Wih, semangat, bagus, energi anak muda gitu ya? Iya. Benar-benar. Setelah dari karantina itu berarti langsung lomba final gitu ya?
Finalnya itu langsung ya Kak ya, bukan online? Iya, Iya, langsung. langsung. Tatap muka. Waduh, public speakingnya bagus berarti nih. Lumayan. Lumayan. Sama-sama belajar. Sama-sama gitu. belajar sih. Gimana sih caranya dapat public speaking yang bagus tuh gimana? Latihan ya, yang pertama tuh latihan. Kalau saya pribadi sih latihan. Karena kalau misalkan nggak latihan nanti jadinya grogi gitu kan. Iya, iya Kalau benar. demam panggung ya biasa gitu. Pasti ya? Pasti. Berarti kakak Semua berdua ini orang juga tuh- demam panggung? Iya. Iya, semua orang tuh pasti punya demam panggung gitu. Gak cuma walaupun dia itu sudah ke luar negeri Iya, pengurus benar-benar. ini, dia tuh pasti punya demam panggung gitu. Jadi ya caranya gimana cara mengatasi demam panggung itu sendiri sih. Ya, setuju sekali. Kak Demi dan Kak Chandra sebelum mengikuti lomba duta genre ini berarti ada yang dipersiapkan ya? Selain tadi latihan public speaking, terus kalau saya tidak salah itu pas mereka itu bikin ini loh video perkenalan ya kan? Iya, video Iya. profil. Yang Kak Chandra di Taman Bunga kalau nggak salah ya? Iya, benar. Iya Iya, benar-benar. benar. Program apa sih yang di Pick R Harapan Cerah yang kalian bawa ke duta genre itu? Kalau dari aku sendiri sih tentang lingkungannya. Lingkungan. Remaja yang peduli terhadap lingkungan. Itu program yang pertama aku. Yang kedua adalah curhat. Tentang Curhat? Ya. Curhat gimana? Curhat online? Curhat gimana? Kalau untuk curhat itu kita bisa online nerima, offline juga nerima gitu. Iya. Jadi Berarti sudah dilaksanakan di Pick R ya? sudah. Iya, sudah. Waduh, banyak Ada sekali yang beberapa sudah yang menge-share gitu masalah mereka gitu. Jadi kita di sini juga dapat pengalaman dari curhat ini gitu. curhat. Berarti curhat seperti sharing gitu ya? Iya, sharing sharing gitu loh. tentang masalah remaja. Iya. Kalian sendiri nilai masalah remaja itu gimana sih? Menilai masalah remaja yang terjadi di era milenial pastinya banyak sekali ya, Iya. kenakalan remaja dan lain-lain. Banyak sekali. Yang paling menurut saya itu paling tinggi Mhm. itu tentang seksualitas. Waduh, gimana tuh? Ih, berat ini materinya berat sekali. Iya. Iya. Gimana Kenapa? gimana? Angka kelahiran anak tanpa ayah itu sudah banyak, gitu kan? Dan juga banyak sekarang anak muda sekarang itu yang sudah tidak perawan, mereka Waduh. tuh melakukan seks pranikah. Itu sangat bahaya sebenarnya, gitu. Jadi kakak, Hanya saja mereka tuh mengikuti nafsunya. Gitu. waduh. Berarti kakak juga ada penyuluhan-penyuluhan tentang itu ya berarti ya? Iya ada. Penyuluhan tentang kenakalan remaja, tentang masalah Iya. remaja gitu ya. Manfaatnya ikut duta genre itu apa? Setelah kakak menang, setelah jadi finalis juga ya kan ya? Apa sih yang didapat gitu? Banyak sih. Kalau untuk manfaatnya banyak sekali gitu. Karena tujuan aku ikut ini yang pertama, karena saya itu berasal dari desa kan. Dari mana nih? Kita belum tahu ya dari mana Kak Demi Iya. ini ya. Saya berasal dari desa Dapenda, kecamatan Batang-Batang, dan kebetulan Batang-Batang itu sebagai penyumbang kedua pernikahan dini. Waduh. Di Sumenep. Iya, itu Iya. angkanya. Dan saya pengen kecamatan saya itu gak kayak gini gitu. Iya. Jadinya saya mengikuti ini untuk menekan angka pernikahan dini. Kalau Kak Chandra sendiri tujuannya apa kalau kata Kak Demi itu? Ya sama sih kayak Kak Demi juga. Terutama yang paling aku dapatkan di waktu ikut duta genre itu adalah caranya ngedit. Kok bisa caranya, Dit? Ya, Gimana jadi tuh, sebelum ikut itu ada namanya 14 Day Genre Campaign ya. Ya. Jadi itu kita ngepost di IG Mhm. tentang informasi tentang Genre. ya Genre, seputar genre. seputar genre. Jadi Berarti kan ngedit sendiri? ada video atau foto yang harus diedit. Jadi aku belajar. Ngedit sendiri Iya. berarti ya? Kak Demi juga ngedit Iya, sendiri? ngedit sendiri. Waduh. Sebelum itu aku nggak tahu ngedit Iya. sama sekali. Mungkin mau promosi Instagram sekalian? Oh boleh. boleh, yuk. Di follow nih. Di follow ya @dmwhyni. Di situ juga banyak nih informasi seputar remaja. Kalian bisa follow di situ dan juga dapat ilmu. Gak hanya follow tapi gak dapat apa-apa. Kalian di situ juga dapat ilmu kok. Iya, iya. Kalau Kak Chandra apa nih IG-nya? Mungkin mau Kalau di-follow teman-teman boleh semuanya. di-follow ya teman-teman. Nah, IG ku itu adalah @chandra.ld. Kalian bisa follow ya di IG. Mereka ini termasuk siswa yang berpengaruh ya, karena termasuk ketua dan wakil PIK-R ya? Ya, Iya, ketua dan wakil PIK-R. Berarti mewakilinya tuh mewakili dari PIK-R Harapan Cerah gitu ya? Iya, mewakili dari PKR Harapan Cerah. Program-program yang dibawa ke genre juga dari PIK-R. Iya, dari PKR. Tadi ada apa saja ya? Lingkungan, terus genre fokus ya Kak ya? Karena kan di genre itu ada
sasaran utama. Sasaran utama apa tuh Ya, sasaran? sasaran utamanya genre itu remaja gitu. Jadi karena generasi berencana, aku itu berfokus kepada generasi berencana. Generasi berencana, yang namanya generasi itu pasti remaja gitu. Iya, Jadi benar-benar. aku berfokus kepada remajanya. Karena Berfokus kepada sekarang itu udah remaja itu banyak sekali yang melakukan kenakalan remaja. Iya, benar-benar. Iya, saya setuju sekali tentang itu karena pada era milenial ini apalagi dengan sosmed ya. Iya, luar biasa. Benar bahaya Sekarang banget ya. akses pornografi jadi bebas, diakses kemana-mana. Gampang Itu banget, sudah gampang banget. bukan itu satu ancaman gitu buat Indonesia. Ancaman Indonesia, kenapa? Kenapa kenakalan remaja itu berpengaruh untuk Indonesia? Nah, karena kan kita akan menghadapi bonus demografi ya, di mana Mhm. angka produktivitas orang yang produktif itu lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang sudah lansia ataupun anak di bawah umur gitu. Nah, di situ bisa jadi tantangan, juga bisa jadi keuntungan bagi Indonesia. Apa itu? Gimana Nah, itu? keuntungannya kita bisa meningkatkan Indonesia lebih maju lagi karena kan lebih banyak yang produktif. Benar-benar. Nah, tantangannya lagi dengan maraknya teknologi yang sekarang, pornografi gampang diakses ini itu. Pokoknya sudah Bebas gitu ya? bebas banget. Nah, itu bisa jadi tantangan nih. Orang-orang yang produktif tidak menggunakan keproduktifannya gitu. Berarti menurut Kak Demi dan Kak Chandra, sosial media dan akses-akses lainnya itu positif dan negatifnya itu tergantung dengan yang pemakai gitu ya? Iya. Yang menggunakan. Yang menggunakan. Kalau menggunakan tahu gimana cara menggunakannya, pasti positif nanti. Kalau yang menggunakan cuman kayak ya udahlah gitu, pasti mereka itu nanti ikut juga terjerumus gitu. Ada gak sih Kak program PR-nya Kakak gitu yang dibawa ke genre yang tentang sosial media gitu? Maksudnya tentang kenakalan remaja, tentang yang terjadi di era Iya, milenial? ada, pasti. Ada ya, pasti ada ya? Pasti ada. Pasti ada. Berarti kakak berdua ini sudah dapat pengalaman banyak gitu ya, manfaat yang banyak juga. Sudah jadi duta juga berarti ya? Iya. Kegiatan jadi duta tuh apa sih kegiatan duta tuh? Kalau kegiatan duta banyak ya, kadang-kadang kita kan ke desa. Sosialisasi. Sosialisasi. Ke sosialisasi Iya. ke desa juga? Iya. Iya. Kebetulan karena sekarang era pandemi ya, Mhm. jadi untuk sosialisasi itu sudah agak sedikit kurang. Jobnya itu lebih Iya. sedikit. Nah, jadi kita hanya satu desa yang baru disosialisasikan gitu. Di mana? Di mana? Di Lentang. Lentang. Hmm. Desa. Tepatnya desa Benaser. Benarsep. Iya. Berarti barusan ya sosialisasinya ya? Iya, Barusan. barusan. Apa aja tuh isi sosialisasi dari duta genre itu apa? Ya, yang pastinya itu kita membahas tentang seputar genre, ya kan, Chan? Iya, kemarin Iya. kita membahas seputar genre dan juga temanya sosialisasi kemarin itu tentang vaksin. Vaksin yang lagi Vaksin COVID, oh Ya, itu Iya. lagi luar marak biasa, ya? Lagi marak. Banyak banget pro kontranya tuh tentang Ya, vaksin. pro Banyak kontranya sekali banyak di banget. masyarakat. Banyak sekali. Berarti pas sosialisasi tuh audiensnya, penontonnya atau yang mendengarkan itu tidak hanya remaja ya? Tidak, Tidak, tapi ada juga ada orang tua. Sampai lansia juga ada ya? Ada. Ada lansianya. Antusiasme mereka tuh gimana sih? Mereka semangat nggak sih denger Mereka gitu? semangat banget sih. Aku kayak baru datang tuh, udah Luar biasa. wow, Banyak gitu. banget. Seneng banget berarti ya? Seneng banget. Jadi bisa bertukar ilmu gitu kan. Mhm. Sharing juga ya pasti ya. Berarti selain itu tuh jadi duta itu apa lagi manfaatnya? Atau ada yang mungkin merubah kakak gitu? Berubah, Ya, merubah pastinya kakak? ada dari cara pola pikir. Pola pikir. Dari cara, ya banyak banget sih yang bisa ngerubah gitu. Yang pertama, Apa? kan saya gak bisa public speaking misalnya. Iya benar-benar. Jadi kalau ikut duta itu pasti bisa sudah. Diajari harus gitu bisa, ya? gitu. Harus Iya, bisa. harus bisa. Berarti kakak berdua ini senang tantangan gitu ya? Iya. Kenapa tuh? Kan belum bisa public speaking, belum bisa apa-apa, terus tiba-tiba ikut duta genre, itu rasanya gimana? Seneng banget pastinya ya. Karena kita kan bisa turun langsung ke masyarakat gitu. Bisa tahu oh masyarakat itu keadaannya seperti ini, seperti itu gitu. Ya seperti tadi ya sosialisasi gitu Iya. ya. Sebelum tahun ini pernah ikut juga nggak sih duta genre itu? Mbak Demi yang ikut. Oh, Pak Demi pernah? Iya, Iya. Mbak Demi itu udah 2 kali. Cuman saya gak sampai final. Berarti pas sampai final tahun ini seneng Iya. sekali gitu ya? Iya, seneng sekali. Saya belajar dari situ sih. Seleksi awal kalah, untuk tahun depan saya harus bisa gitu. Bagus. Berarti tidak pantang menyerah gitu ya? Iya. tidak. Memang begitu teman-teman. Jadi pemenang itu orang-orang yang tidak pantang menyerah dan selalu berusaha, benar? Wah, Iya, benar. luar biasa. Ya, buat teman-teman yang lain tuh ya kak ya, kan banyak sekali anak-anak ini mau memulai ikut lomba apa, ikut lomba ini, mau mencari talentnya mereka, terus mereka
merasa kayak aduh nggak bisa, aku nggak bisa, itu gimana sih sarannya Kak? Kan Kakak sudah juara, berarti sudah ada kiat-kiat dari pribadinya Kakak berdua tentang kiat-kiat untuk tidak pantai usaha. Oke, Chandra. Kalau Bisa menurut jawab? aku sih tips-tips menjadi juara itu cuma ada satu, Apa? yaitu tekun. Tekun. Harus bener. tekun. Berarti harus di bidang yang sama itu digali terus gitu ya. Iya. Iya. Kalau Kak Demi gimana? Kalau menurut aku sih jangan pernah takut untuk memulai. Waduh. Mulai aja dulu. Bener-bener. Hasilnya belakangan gitu. Kalau misalkan kita mau ikut lomba ya, Iya. ikut lomba. Terus aduh gimana ya kalau nggak menang, itu sudah buang pikiran negatifnya. Mulai aja dulu. Berarti pas sudah mau ikut Duta Genre itu sudah optimis gitu ya? Iya. Optimis, bener. Kalau misalkan Kakak berarti kan sudah mengalami pengalaman 2 kali ya Kak Demi ya? Iya. Itu Kak Chandra juga mungkin pernah ikut lomba sebelumnya dan kalah gitu. Ya. Itu ada gak sih rasa kecewa gitu? Ya pasti Ya, pasti lah ada. ya, pasti ada. Kecewanya itu sampai gimana? Enggak gimana-gimana ya? Kecewa Nah, biasa? Justru? dari itu saya belajar gitu. Karena kamu sekarang nggak bisa, Mhm. pokoknya kamu nanti harus bisa. Ya. Tantangan untuk diri Iya. sendiri gitu ya? Mm-mm. Jadi jangan sampai kita tuh mental illness ya. Iya bener. Iya, dikit-dikit udah ya udahlah gitu. Dan Saya pribadi tuh orangnya sering gitu ya, masa memulai sesuatu tuh takut gitu, takut kalah, terus takut gimana takut semuanya. Kalau Kak Chandra dan Kak Demi dulu pernah nggak sih takut gitu ikut lomba? pasti ya, pasti ada seperti itu. Takut gimana ya nanti kalau misalkan saingannya itu lebih tinggi ilmunya, lebih ini lebih itu. Tapi kalau sudah memulai nanti, oh ternyata mereka cuma segini ya. Awalnya aja. Waduh, kayak gitu ya? Iya. Iya kemarin tuh kan audiensnya juga nggak cuman SMP gitu ya, Iya. mahasiswa. Apa sih yang kalian lihat pas sama berfinal dengan mahasiswa? Apa sih finalnya mahasiswa kan ya? Iya. Iya. Sama SMA juga ya? Iya. Itu gimana rasanya final sama? Mereka Wah. itu semua orang-orang hebat dari sekolah mereka masing-masing gitu. Jadi Mhm. di sini kita itu ya harus bisa gitu mengalahkan mereka ya kan Chan? Iya. Tahu lihat, wah ada dari SMA, aduh udah mundur duluan kayaknya. Takut duluan aku. Tapi Oke. setelah dijalani ya Selama Biasa aja gitu. biasa aja gitu. selama proses jadi finalis tuh ada gak sih kejadian-kejadian lucu atau kejadian-kejadian yang Kakak inget banget sampai benar-benar ada dalam memori gitu loh? Ada banget. Apa tuh? Boleh cerita nih sini sekarang. Itu pada saat itu jamnya itu sudah masuk karantina Oke. dan itu aku belum siap gitu. Jadi pas karantina aku sambil kerudung gitu. Kebetulan kameranya mati, itu sambil dengerin sambil pakai kerudung. Jadi itu kayak pelajaran. Kak Chandra ada nggak? Kalau aku sendiri sih waktu kemarin pas grand final ya, Kenapa? ngeblank. Wih, Jadi ngeblank. iya. Gimana, Jadi gimana? waktu ada soal ya, waktu itu tentang cara menjadi lansia yang tangguh. Kemudian Mhm. saya itu seperti nggak bisa menjawab gitu. Apa yang Kakak lakukan kalau tiba-tiba macet di tengah gitu pas lagi public speaking nggak itu ya? Iya. Karena di depan publik kan Iya. ya? Itu gimana? Mengingat-ingat kembali sih. Mengingat-ingat kembali. Tapi akhirnya dibantu oleh jurinya. Dibantu. Dibantu. Tapi alhamdulillah lancar berarti kan ya? Lancar. Sudah, berarti sangat puas sudah ya dapat juara 2 jadi finalis gitu ya. Kakak Demi dan Kak Chandra ini berarti mewakili Pick Air dan juga membawa nama baik SMP gitu ya, SMP Negeri 1 Sumenep. Dengar-dengar nih teman-teman, Pick Air itu bakal buka open recruitment buat kalian semua yang mau ikut Pick Air. Oh iya, teman-teman, bagi siapa saja yang berminat, intinya siswa SMP Negeri 1 Sumenep yang berminat untuk mengikuti Pick Air, nanti kita akan menyebarkan pamflet di IG harapan_cerah, pantengin terus di sana. Dan step-step pendaftaran juga akan di-share di sana. Boleh dong Kak diceritain ke teman-teman juga pentingnya Pick Air sampai jadi duta kan? Oh iya. Akademi saja. Oh iya, terima kasih. Pick Air itu pusat informasi dan konseling remaja. Benar. Jadi Pick Air ini sebagai wadah untuk menampung aspirasi remaja gitu. Iya. Di sini kita bisa sharing caring, bisa melakukan kegiatan-kegiatan banyak sekali gitu. Gak hanya tentang materi saja yang diberikan, tapi kita ada aksi nyata di situ. Wih, aksi nyata seperti yang Duta Genre ini juga adalah aksi nyata dari mereka karena mereka membawa program-program yang sudah dilakukan di Pick Air Harapan Cerah gitu ya. Iya. Itu Jadi, sudah keren sekali. Pick Air itu organisasinya santai, gak harus kalian tuh harus punya ini, punya itu, enggak. Karena di sini kita sama-sama belajar.
Wah, benar. Manusia yang baik adalah manusia yang terus berproses dan tidak mau dan selalu mau belajar gitu ya. Iya. Iya, benar. Terima kasih untuk Kak Demi dan Kak Chandra sudah menyempatkan hadir pada episode kali ini. Kami benar-benar bangga banget sama kalian berdua. Sudah dapat juara 2, sudah dapat Terima masuk kasih. finalis. Terima kasih. Aduh, keren banget. kasih. Aku ini grogi loh di depan sini tuh menghadapi kalian. Santai aja. Karena di sini kita sama-sama belajar. Ya, sama lagi sama-sama belajar. Baik teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe channelnya SMP dan juga like video ini dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune untuk episode kedua. Dadah.